perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Gresik Kediri Lombok Barat. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Prodi PIAUD, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, dan belajar di mata kuliah Parenting Anak Usia Dini. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya gunakan dalam RPS yang terakhir, yaitu dengan materi konsep parenting anak usia dini. Begitu saya akan melihatkan media pembelajaran berupa PowerPoint yang saya gunakan. Terima kasih. Media untuk pertemuan kedua yang akan saya paparkan materinya, yaitu tentang konsep parenting anak usia dini. Jadi sebelumnya pada pertemuan 1 sudah saya jelaskan mengenai review terkait dengan RTS, kontrak perkuliahan, dan membahas sedikit terkait dengan konsep ini. Dan kemudian pada pertemuan kedua ini kita akan bersama-sama untuk memaparkan lebih detail lagi untuk materinya. Saya langsung saja saya akan memaparkan materinya terkait dengan konsep parenting anak usia dini. Nah, ini dia untuk konsep parentingnya, yaitu yang di poin pertama, yaitu pengertian dari parenting. Nah, apa sih itu parenting? Jadi parenting ini adalah proses pengasuhan atau pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh anak yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak agar berkembang secara optimal. Jadi itu dia ya mengapa orang tua atau pengasuh perlu melakukan pengasuhan pada anak, karena untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian siapa sih anak usia dini? Jadi anak usia dini ini adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun, atau fase ini sering disebut dengan golden age atau usia emas. Nah, kenapa sih dikatakan usia emas? Karena pada usia ini 80% otak anak berkembang dengan sangat pesat. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar akan langsung ditangkap oleh anak. Jadi pada usia ini atau pada fase ini sering juga dikatakan dengan kertas kosong, di mana orang tua atau lingkungan tempat anak tinggal yang akan mewarnai kertas tersebut atau yang akan mewarnai anak tersebut. Jika anak ini berada di lingkungan yang baik, positif, maka bisa diibaratkan kertasnya akan berwarna cerah atau warna-warni. Tapi jika anak berada di lingkungan yang negatif atau tidak baik, maka kertasnya bisa dikatakan hitam atau tidak berwarna, seperti itu ya. Jadi lingkungan juga sangat mempengaruhi anak. Kemudian di sini saya akan bahas ada 5 poin dari tujuan parenting atau tujuan pengasuhan. Di mana yang pertama, tujuan terpenting dari parenting adalah memahami anak dengan pemahaman agama. Nah, kenapa sih harus orang tua atau pengasuh anak ini perlu menanamkan agama kepada anak sejak di usia dini? Karena pada usia dini ini, seperti yang saya sudah katakan tadi, otak anak itu berkembang sangat cepat dan sangat pesat untuk menangkap sesuatu. Jadi jika ingin mengajarkan sesuatu, maka fase inilah saatnya. Itu apalagi pada usia ini kita menanamkan pemahaman agama yang akan nanti kedepannya atau untuk kelangsungan hidupnya akan sangat bermanfaat. Contoh sederhananya, kita memahamkan anak tentang Tuhan. Nah, contoh sederhananya kita bisa ajarkan kepada anak bahwa kita ini manusia atau semua yang ada di bumi ini adalah ciptaannya Tuhan atau ciptaannya Allah. Nah, karena itu kita harus
mengikuti atau mentaati perintah dari Allah. Seperti contoh sederhananya, kita wajib melaksanakan sholat, puasa, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, ini dia juga poin pentingnya. Jadi, kita perlu mengembangkan potensi atau keterampilan pada anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nggak bisa nih, misalnya anak usia 2 tahun, dipaksa harus bisa membaca. Nah, itu sudah melangkahi tahapan perkembangan anak. Kecuali memang anak ini sudah terlihat siap untuk membaca atau menulis, nggak apa-apa diajarkan, tapi tidak dipaksa harus bisa. Kemudian yang ketiga, orang tua atau pengasuh anak dapat menanamkan toleransi sejak dini. Kenapa penting banget sih menanamkan toleransi sejak dini? Karena kita tinggal di negara Indonesia, di mana di negara kita ini mempercayai adanya lima agama ya, 5 agama. Contohnya ada agama Islam, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Ada 5 agama dan kita hidup berdampingan. Selain agama, ada juga beragam budaya, suku, bahasa juga. Walaupun kita tinggal dalam lingkungan yang tidak jauh berbeda, tetapi bahasa kita bisa berbeda. Nah, itulah kita tinggal di suatu tempat tetapi memiliki banyak keberagaman. Nah, itu dia. Jadi anak perlu ditanamkan toleransi bahwa walaupun kita berbeda tetapi kita tetap sama, atau tidak perlu saling membedakan. Contoh sederhananya, misalnya anak bertanya, Bu, kok aku puasa dan teman aku enggak? Misalnya temannya adalah non-muslim. Nah, kita bisa ajarkan bahwa agama kita, agama Islam, mewajibkan untuk berpuasa. Sedangkan agama teman kamu, Kristen misalnya atau non-muslim, tidak mewajibkan untuk puasa. Tetapi kamu nggak apa-apa kalau mau berteman dengan dia, gitu ya. Jadi nggak perlu harus membeda-bedakan, nggak perlu harus mengajarkan ke anak kamu harus main sama yang muslim aja, enggak gitu juga ya. Nggak apa-apa dia main sama temennya yang non-muslim. Kemudian yang keempat, membentuk karakter anak melalui kebiasaan dan nilai yang positif. Nah, ini tentunya dari pembiasaan, dari kegiatan yang positif ya. Kemudian yang poin terakhir, menjalin hubungan yang sehat antara anak dan orang tua. Nah, ini juga sangat penting, terutama untuk orang tua ya. Perlunya menjalin hubungan yang baik kepada anak. Di mana mau mengasuh kalau hubungan sama anaknya nggak baik seperti itu. Nah, ini juga ada 5 prinsip dari parenting ya. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Nah, ini tentunya biasanya naluri orang tua, khususnya ibu, pasti akan memiliki naluri sayang kepada anaknya. Karena anak usia dini khususnya itu sangat perasa. Jadi ia akan merasakan siapa yang benar-benar sayang ke dia dan siapa yang enggak. Kemudian yang kedua, konsistensi dan keteladanan. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, anak ini fase melihat, mendengar itu sangat tajam ya, sangat cepat untuk ditangkap. Karena itu orang tua perlu memberi teladan yang baik. Nah, pada fase usia dini ini juga anak sangat cepat untuk meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Kemudian yang ketiga, stimulasi sesuai tahap perkembangannya, seperti yang sudah saya bahas tadi juga, disesuaikan dengan tahap perkembangannya dan tidak dipaksa harus bisa pada usia tertentu. Kemudian yang keempat, keadilan. Nah, ini sangat pentingnya keadilan, terutama bagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak. Misalnya contohnya orang tua memiliki 2 anak. Nah, yang kita tidak boleh bersikap pilih kasih ya, harus tetap adil. Walaupun misalnya si adiknya ini paling kecil dan kakaknya paling besar, harus tetap adil. Gak bisa nih misalnya yang kecil harus selalu dikatakan benar dan yang besar selalu dikatakan salah. Contohnya misalnya adiknya emang salah, ya udah bilang salah. Kakaknya kalau salah ya udah bilang salah juga, nggak perlu diajarkan kalau yang besar harus mengalah sama yang kecil. Nah, gitu ya, jadinya nanti
kasihan yang sama si kakaknya atau si besar harus selalu mengalah walaupun dia tidak salah tapi tetap dikatakan salah. Nah ini juga penting bagi anak agar dia tahu salah dan benar itu. Kemudian keseimbangan. Nah ini dia tidak memaksakan ibadah kepada anak. Maksudnya misalnya anak usia dini ini kan masih usia bermain ya. Saya nggak apa-apa kita ajarkan sholat, tapi kalau walaupun dia belum bisa sholat dengan sempurna, nggak perlu kita marah atau sampai memukul. Kemudian ini ada peran orang tua dalam parenting. Yang pertama sebagai pendidik awal, tentunya ya karena orang tua khususnya ibu sebagai madrasah pertama anak yang sangat penting nih untuk pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Kemudian sebagai teladan seperti yang sudah saya bahas tadi, orang tua perlu memberikan contoh teladan yang baik untuk anak. Kemudian yang ketiga sebagai pelindung. Nah, biasanya naluri orang tua juga pasti akan selalu melindungi anaknya. Kemudian sebagai fasilitator. Nah, ini yang sangat jarang terjadi ya. Biasanya banyak orang tua atau lebih menyerahkan ke guru anak di sekolah, khususnya misalnya untuk belajar ya. Padahal lebih bagus lagi kalau anak belajar di rumah bersama orang tuanya. Dan di saat di sekolah, anak tinggal mereview pelajarannya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar anak usia dini, di mana ada kebutuhan fisik, emosional, sosial, kognitif yang harus dipenuhi oleh orang tua. Nah ini dia ada link untuk video, kita bisa tonton bersama ya. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis pola asuh. Kadang-kadang kita mungkin ragu dan bertanya, apakah cara saya mengasuh anak selama ini sudah tepat atau belum? Cara kita mengasuh anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek hidup anak, terutama ketika mereka dewasa, misalnya dalam hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal, sosial, dan lain-lain. Pola asuh adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi kepada anak. Berikut ini adalah 4 jenis pola asuh. Mari kita simak sama-sama sambil evaluasi pola asuh seperti apakah yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki tuntutan atau standar yang tinggi kepada anak, namun tidak disertai dukungan dan respon terhadap kebutuhan anak. Mereka sangat mempertahankan kendali kekuasaan, menginterupsi dan mengesampingkan pendapat atau kebutuhan anak. Orang tua juga sangat mementingkan nilai kepatuhan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan pengasuhan mereka. Orang tua tipe ini sangat sensitif jika otoritas mereka tidak dihiraukan. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh ini adalah bertindak keras dan tegas, tidak mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak, jarang atau bahkan tidak memberi pujian, menuntut anak bertanggung jawab seperti orang dewasa. Pola asuh otoriter ini sering dihubungkan dengan rendahnya keterampilan sosial pada anak dan kurangnya self-esteem atau rasa keberhargaan diri pada anak. 2. Pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh ini memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan, tetapi sedikit bahkan tidak menuntut disiplin dan kedewasaan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh permisif adalah memberi semua permintaan anak. Orang tua jarang memberi perintah, mengarahkan, dan mengajar anak. Orang tua juga menerima atau membiarkan tingkah laku anak yang buruk, jarang dan tidak menghukum anak yang melakukan kesalahan. Anak dengan pola asuh ini tumbuh menjadi anak yang manja. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan tingkah laku agresi pada anak dan sikap tidak dewasa. Anak juga biasa tumbuh menjadi seorang yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. Yang ketiga, pola asuh neglected atau mengabaikan. Orang tua tidak hadir, tidak berfungsi, dan tidak terlibat dalam kehidupan anak.
Orang tua hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri sehingga mengabaikan disiplin dan kebutuhan anak. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya mengalami stres atau depresi, perceraian, sangat sibuk sehingga tidak banyak waktu dengan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh mengabaikan itu adalah tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada orang lain seperti pengasuh atau sekolah. Jarang komunikasi dengan anak, sangat sedikit bahkan tidak tahu tentang kehidupan anak, dan tidak mengikut sertakan anak dalam keputusan yang berdampak pada keluarga. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi pada anak dan rendah dalam pencapaian sosial. 4. Pola asuh otoritatif. Orang tua dengan pola asuh otoritatif menetapkan standar perilaku pada anak namun tetap memperhatikan kebutuhan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh otoritatif adalah bersikap hangat namun tegas, memberi aturan yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk merundingkan aturan yang diberlakukan dalam keluarga, menghargai sikap, disiplin, dan tingkah laku anak yang baik, memberi sanksi yang sesuai dengan perkembangan anak jika diperlukan ketika anak melakukan kesalahan, menghargai minat anak, dan menghargai keputusan anak untuk mandiri. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan self-esteem atau harga diri anak yang baik, self-reliance atau kemandirian anak, dan kemampuan bersosialisasi yang baik pada anak. Kadang-kadang orang tua bisa menerapkan keempat pola asuh tersebut dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi tentu saja ada salah satu pola asuh yang lebih dominan. Dan pola asuh yang paling sehat adalah pola asuh otoritatif. Jadi pola asuh seperti apa yang sudah Anda terapkan selama ini kepada anak? Demikianlah pemaparan tentang 4 pola asuh. Terapkanlah pola asuh yang tepat supaya anak kita bertumbuh dengan kesehatan mental yang baik. Jika Anda suka dengan video ini, silakan di-subscribe. Oke, saya lanjut ya. Jadi itu dia ya. Tadi kita sudah sama-sama menonton video terkait dengan macam-macam pola asuh. Ya, ada 4 ya secara umum. Ada yang harus mengikuti aturan dari orang tua, otoriter, permisif, neglect atau mengabaikan, dan otoritatif atau biasa juga disebut dengan demokratis ya. Nah, tergantung dari orang tua nih yang lebih dominan untuk menerapkan pola asuh seperti apa, dan pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan anak dari pola asuh yang diterapkan. Nah, itu dia ya untuk materi dari pada pertemuan kali ini yang saya ambil dengan materi dengan konsep parenting anak usia dini. Ya, jadi itu dia media pembelajaran saya gunakan, yaitu PPT atau PowerPoint dengan materi konsep parenting anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.